Yang ketiga, Khulafaur Rasyidin. Wafatnya Nabi menyebabkan tumpahnya kesedihan di jalan-jalan Madinah. Kaum muslim mengalami periode sulit menghadapi kenyataan bahwa Nabi Muhammad tak lagi bersama mereka. Sehingga awalnya ada beberapa yang menolak berita tersebut. Tetapi wafatnya Nabi juga memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan di Madinah. Selama lebih dari 20 tahun, Nabi Muhammad memimpin umat muslim secara politis dan spiritual. Hubungan langsung dengan Allah memberikan arti bahwa masyarakat dipandu oleh kekuatan yang sesuai dengan rencana ilahi. Sekarang, hubungan itu tak ada lagi. Apa yang akan terjadi kepada masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad? Lebih khusus, siapa yang akan memimpin umat Islam sepeninggal Nabi? Bahkan, sebelum jenazah Nabi dikuburkan, sekelompok tokoh utama dari kaum Muhajirin dan Ansor berkumpul untuk menjawab pertanyaan soal kepemimpinan. Perbedaan pendapat dalam kelompok tersebut tentang siapa yang harus mendapat otoritas atas negara muslim muda ini dapat mengancam perpecahan umat. Mungkin juga ada usul solusi dua negara, yang satu dipimpin oleh Ansor, satu lagi Muhajirin. Akhirnya, Umar mencalonkan Abu Bakar menjadi pemimpin politik negara kesatuan Muslim yang berpusat di Madinah. Abu Bakar adalah pilihan yang tepat. Setelah Khadijah, dialah orang pertama yang menerima Muhammad sebagai nabi dan masuk ke agama baru itu. Dia menemani Nabi Muhammad saat hijrah ke Madinah. Bahkan, dialah yang ditunjuk Nabi Muhammad untuk mengimami sholat di Masjid Nabawi pada hari-hari terakhir hidup Nabi. Ya, ia memang berasal dari Mekah, tetapi tak seorang pun, baik Muhajirin maupun Ansor, bisa mendebat kualifikasinya. Abu Bakar mendapatkan gelar Khalifah ul Rasul, berarti penerus utusan Tuhan, disingkat Khalifah, pada 632. Khalifah bukanlah nabi baru. Kitab Quran jelas menyatakan Muhammad sebagai nabi terakhir dan tak ada lagi nabi yang datang setelahnya. Terlebih lagi, tugas Khalifah bertindak sebagai pemimpin politik dengan mengikuti teladan yang diberikan Nabi Muhammad saat memimpin Madinah. Maka, Khalifah diharapkan menjadi pemimpin yang cakap, mampu mengelola permasalahan negara muslim dengan efektif, juga mampu melindungi agama yang dibawa Nabi Muhammad dan menggerakkan orang untuk mengikutinya sebisa mereka. Sikap Abu Bakar dalam menjalankan tugas akan menjadi contoh bagi khalifah berikutnya untuk memenuhi peran tersebut. Demi menegakkan keberlanjutannya tujuan politik Nabi Muhammad, Abu Bakar mengirim kekuatan ke Suriah Selatan untuk bertempur melawan Bizantium sebagai balas dendam atas konfrontasi sebelumnya. Ekspedisi ini menunjukkan tujuan politik umat Islam tak akan berhenti sepeninggal Nabi. Tetapi, ekspedisi ini tak sepenting perkembangan ancaman dari gurun pasir sebelah timur Madinah. Di sana, berbagai suku Baduy yang baru masuk Islam mulai memberontak. Logika mereka sederhana. Mereka bersumpah setia pada Islam dalam kekuasaan Nabi Muhammad, dan sejak beliau wafat, sumpah itu tak lagi berarti. Mungkin alasan lain memisahkan diri dari pemerintahan Abu Bakar adalah kebencian tradisional Arab terhadap pemerintahan yang terorganisasi. Selama berabad-abad, suku Arab mengembara dengan bebas tanpa ada pemerintah pusat yang menentukan langkah mereka atau memungut pajak. Walau menyesal, mungkin mereka tetap dalam menerima perjanjian semacam itu dengan Nabi Muhammad, tetapi pasti mereka takkan patuh begitu saja di bawah Abu Bakar. Jangan membunuh anak-anak, juga perempuan, juga orang tua. Jangan merusak pohon, jangan pula membakarnya dengan api, terutama yang sedang berbuah. Jangan menyembelih ternak musuh, kecuali untuk dimakan. Jika engkau melewati segolongan manusia yang mengabdikan diri dalam biara, jangan diganggu. Aturan perang Abu Bakar yang diperintahkan kepada pasukannya.
diiringi kebencian terhadap pemerintahan terorganisasi, muncul sejumlah orang yang mengklaim diri sebagai nabi. Yang paling menonjol di antaranya Musailamah. Dikenal sebagai Musailamah si pembohong dalam sumber-sumber sejarah kemudian. Penolakan suku-suku ini untuk membayar zakat, pilar penting dalam Islam, ditambah penerimaan terhadap nabi baru, membuat Abu Bakar menyatakan mereka telah meninggalkan Islam dan merupakan ancaman bagi agama Islam itu sendiri. Jika kelompok tersebut dapat menentukan aspek Islam mana yang diterima, atau bisa menyatakan diri sebagai nabi dan mengambil agama apapun yang cocok bagi mereka, kesucian Islam dapat hilang di tengah ratusan versi. Tak diragukan lagi, contoh-contoh orang terdahulu yang mengubah agama dari Tuhan agar sesuai dengan keinginan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Quran, muncul di benak Abu Bakar. Orang-orang tersebut ditegur Tuhan dan akan dihukum pada hari pengadilan atas dosa-dosanya. Inilah takdir yang benar-benar dihindari orang soleh dalam masyarakat muslim. Hasilnya, tindakan militer harus diambil Abu Bakar. Ia menunjuk Khalid bin Walid sebagai komandan pasukan yang dikirim ke timur untuk memadamkan gerakan pemberontakan. Nama Khalid terkenal di seantero semenanjung Arab dan dia belum pernah kalah dalam pertempuran yang dilakukan, baik sebelum ataupun sesudah masuk Islam. Karena akrab dengan peperangan gurun dan punya keahlian kavaleri, terpilihnya ia sebagai pemimpin ekspedisi dapat dimengerti. Setelah berhasil mempertahankan Madinah dari setiap kemungkinan serangan pemberontakan, Khalid memimpin pasukan ke arah timur, tempat tinggal sekian banyak suku pemberontakan. Kekuatan Musailamah tidaklah sebanding dengan kecakapan militer Khalid. Pemberontakan mundur dan Musailamah terbunuh dalam peperangan. Perlahan-lahan, kesetiaan kepada Khalifah menyebar di seluruh jazirah Arab, menyuruh suku-suku untuk kembali ke Islam dan memerangi mereka yang masih memberontak. Pada 633, perang melawan kemurtadan selesai dan seluruh Arab sekali lagi bersatu sebagai negara kaum muslim. Islam telah berhasil selamat melewati tantangan politik, menghapuskan pertanyaan tentang kesetiaan pada Islam dan kepemimpinan politik sepeninggal Nabi. Perang ini menanamkan satu teladan penting berkaitan dengan masa depan dunia Islam. Pertama, konflik tersebut menunjukkan persatuan spiritual Islam merupakan kepentingan yang paling utama. Penyimpangan dan nabi palsu tidak akan ditoleransi. Menurut keyakinan Islam, bangsa sebelumnya yang telah diseru pada monoteisme dan penyimpangan dari hukum Tuhan telah beruntung dengan dikirimnya Nabi untuk meluruskan mereka. Ketetapan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir berarti tak ada lagi Nabi yang akan datang untuk memperbaiki kesalahan Muslim yang menyimpang. Tak boleh ada kesalahan dalam menjaga Islam seautentik masa Nabi Muhammad. Ekspedisi militer Khalid menunjukkan dunia Islam bahkan siap mengangkat senjata untuk melindungi pesan ilahi Islam. Kedua, kesatuan politik dunia Islam dijamin untuk sementara. Hanya ada satu pemimpin di dunia Islam, semenanjung Arab berada di antara dua kekuatan dunia, Bizantium dan Sassanid. Jika mereka ingin bertahan di kancah internasional, dibutuhkan persatuan. Perang Ridha membuktikan bahwa hanya ada satu negara muslim, kekhalifahan di bawah satu pimpinan Islam, khalifah. Ketiga, dan mungkin yang terpenting, otoritas pemerintahan pusat telah ditetapkan. Bagi suku-suku Arab, persatuan dan konsep pemerintahan pusat yang jauhnya berkilo-kilometer merupakan gagasan asing. Perang Ridha telah meneguhkan sejarah Islam selanjutnya. Secara ideal, akan lepas dari masa lalu Arab yang nomaden dan terdesentralisasi. Bangsa Arab sedang memasuki era sejarah yang baru dan pemerintahan mereka harus mencerminkan hal tersebut. Selain memperkuat keberlanjutan negara Islam, masa kekhalifahan Abu Bakar sangat penting
bagi pelestarian Quran dalam bentuk tertulis. Pada masa Nabi, banyak sekretaris yang ditugaskan untuk menulis wahyu Quran saat baru diturunkan. Naskah-naskah tersebut tak dikumpulkan dalam satu buku, tapi berbentuk potongan yang tersebar di mana-mana. Lagi pula, Madinah terdiri atas masyarakat dengan tradisi lisan dan hanya sedikit orang yang bisa baca tulis. Bentuk tertulis Quran tidak sepenting hafalan kata demi kata. Umar menyarankan agar seluruh naskah tersebut dikumpulkan. Akurasinya diperiksa lagi dengan ingatan para sahabat yang dapat dipercaya. Disimpan di lokasi terpusat untuk berjaga-jaga atas skenario yang tak diinginkan jika semua penghafal Quran meninggal. Meskipun ada keraguan awal melakukan sesuatu yang tak dikerjakan Nabi, Abu Bakar menjalankan rencana itu dan koleksi naskah Quran dikumpulkan di Madinah. Kekhalifahan Abu Bakar hanya berlangsung 2 tahun, dari 632 sampai wafatnya pada 634 Masehi. Dalam 2 tahun itu, ia mampu menstabilkan negara Islam peninggalan Nabi dan melengkapinya dengan memanfaatkan melemahnya kekuatan imperial di utara. 2 tahun masa kepemimpinannya telah membuahkan teladan tentang peran khalifah dalam umat Islam dan keberlanjutannya keyakinan Muslim setelah Nabi wafat. Teladan terakhir yang ditanamkan Abu Bakar adalah pemilih penerusnya. Alih-alih memilih saudaranya untuk menjadi pemimpin sepeninggal dia, seperti yang menjadi tradisi Arab sebelum Islam, Abu Bakar memilih seseorang yang ia yakini paling memenuhi syarat dan mampu memegang tugas sebagai khalifah. Pada akhir hidupnya, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Umar. Seperti Abu Bakar, Umar termasuk orang yang masuk Islam sejak awal. Ia menyatakan keimanannya di hadapan Nabi di Mekah sebelum hijrah dan selalu bersama Nabi di seluruh peperangan dan peristiwa besar di Madinah. Tak ada keraguan akan kemampuannya memimpin negara Islam. Dan berdasarkan tradisi Islam, tampaknya tak ada penolakan atas pengangkatan dirinya sebagai khalifah. Stabilitas pemerintahan dan suksesi seperti ini akan hilang nantinya dalam sejarah Islam. Tak seperti Abu Bakar, Umar tidak harus mengatasi masalah stabilitas politik atau keberlanjutan agama. Seluruh jazirah Arab telah bersatu di bawah pemerintahannya. Gerakan militer masif ke seluruh jazirah saat Perang Ridha telah memberikan keyakinan dan kemampuan di kalangan Muslim untuk memulai berpikir serius melebarnya wilayah ke utara. Selanjutnya, cara hidup tradisional yang dibelenggu jazirah Arab tak lagi layak. Selama berabad-abad, orang Arab mempertahankan hidup dengan terus-menerus menyerang suku saingan dan merebut harta rampasan perang. Sekarang, mayoritas orang Arab adalah Muslim. Tindakan menyerang suku tetangga bertentangan dengan hukum Islam. Nabi telah menyatakan di berbagai kesempatan bahwa penduduk Muslim menjadi satu umat atau bangsa. Tak terbayangkan jika bangsa itu akan melewati sejarah dan konflik internal terus-menerus. Untuk menghilangkan potensi konflik internal, juga menjamin keamanan bagi beberapa suku Arab yang masuk Islam di perbatasan Bizantium dan Sasanid. Pasukan Islam mengarah ke utara, tempat akan terjadinya penaklukan terbesar. Serangan ke Mesopotamia yang dikuasai Sasanid telah dimulai pada tahun terakhir kehidupan Abu Bakar dan dilanjutkan begitu Umar berkuasa. Awalnya, Umar dan tokoh Muslim lain mungkin tak meramalkan serangan ini akan berubah menjadi penaklukan permanen, tetapi perang habis-habisan antara Bizantium dan Sasanid yang berlangsung sejak 603 hingga 628 Masehi membuat mereka lemah dan tak mampu membendung gelombang penyerbuan Muslim Arab yang telah tiba di perbatasan. Tanah subur Mesopotamia dan Suriah sudah siap ditaklukkan. Yang dibutuhkan hanyalah serangan terorganisasi dari pihak Muslim. Tetapi ini akan menjadi perang model baru, tak seperti peperangan merusak yang dilakukan kedua kekaisaran tersebut.
perang Islam dikombinasikan dengan seruan untuk keadilan dan keharmonisan sosial yang sesuai dengan pesan Nabi. Saat mengirimkan pasukan pertama, Abu Bakar memerintahkan untuk memastikan keselamatan perempuan, anak-anak, dan bahkan orang tua, membiarkan para biarawan di biaranya, dan melarang menghancurkan tanaman. Aturan ini tak berbeda dari yang dipegang oleh Arab dalam penaklukan sebelum Islam, tetapi gerakan Nabi Muhammad bersifat revolusioner sejak awal. Gagasan, tradisi, dan cara hidup lama harus dirobohkan demi tatanan baru yang diperluas hingga dalam peperangan. Secara bersamaan, pasukan dikirim ke Suriah dan Mesopotamia pada 633. Khalid bin Walid yang baru saja memenangi Perang Ridha memimpin detasmen menuju Persia. Sementara itu, Yazid, anak Abu Sufyan, memimpin pasukan yang dikirim ke Suriah. Di sana, dengan cepat ia mampu mengalahkan kekuatan Bizantium di dekat Gaza. Bagi orang-orang Bizantium, kekalahan mengejutkan tersebut menandakan bahwa ini mungkin bukan perampasan biasa, melainkan invasi total. Kaisar Heraklius memerintahkan pasukannya dimobilisasi dan bersiap menghancurkan Arab sebelum mereka mampu mengonsolidasikan kemenangannya. Pemerintah Madinah sudah sadar akan kemungkinan tersebut, dan Khalid segera diperintahkan meninggalkan Irak. Walaupun sudah mendapatkan beberapa kemenangan, lalu pergi melintasi gurun Suriah yang tak berair untuk memperkuat pasukan di sana. Kekuatan gabungan Muslim bertemu dengan pasukan Bizantium dalam Perang Ajnadain yang berlangsungnya sekitar 30 km di barat Yerusalem. Pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan kerajaan yang dipimpin saudara kaisar sendiri. Pasukan Bizantium yang tersisa merangsek ke kota Yerusalem. Kaisar dan Gaza sudah dibentengi dengan baik. Maka pasukan Muslim yang menang bebas menjelajahi daerah pedalaman Palestina. Pasukan Muslim di bawah komando Khalid bergerak ke utara dan mengepung kota tua Damaskus yang akhirnya jatuh pada 635. Perjanjian yang dibuat setelahnya bertujuan untuk menenangkan ketakutan penduduk setempat. Dalam perjanjian tersebut, Umar menjanjikan bahwa hidup, harta, dan agama mereka akan dilindungi dari gangguan selama upeti kepada pemerintah Islam dibayar. Aturan bernada mengancam ini ditunjukkan kepada pemerintah dan pasukan Bizantium, bukan warga sipil. Dengan jaminan tersebut, peluang pemberontakan penduduk Suriah akan lebih rendah. Hal ini penting mengingat pasukan Baduy yang relatif kecil sudah mulai menduduki provinsi yang besar dan beragama di Suriah. Kehilangan Damaskus menyebabkan Kaisar Bizantium mengumpulkan kekuatan yang lebih besar, dengan harapan bisa memukul balik pasukan Arab untuk kembali ke gurun. Khalid tahu bahwa kekuatan pasukannya tak sebanding dengan tentara kekaisaran dan memutuskan mundur ke selatan untuk mengulur waktu pecahnya peperangan yang memang tak terhindarkan. Akhirnya, pasukan Heraklius menyusul pasukan Muslim ke Yarmuk di sepanjang perbatasan Yordania, Suriah sekarang. Pada musim panas 636 Masehi, pasukan Bizantium jauh lebih banyak jumlahnya, lebih lengkap secara persenjataan, dan lebih terlatih. Tetapi semangatnya rendah karena banyak persaingan dan pertengkaran yang menyebabkan friksi dalam barisan pasukan. Dengan memanfaatkan konflik tersebut, karena sudah terbiasa bertempur di daerah yang sulit, pasukan Muslim mengalahkan pasukan Bizantium secara meyakinkan. Pasukan Bizantium digiring keluar dari medan peperangan dan tak lagi menjadi kekuatan tempur yang mampu mengambil tindakan militer apapun. Kaisar Heraklius dipaksa mengakui kekalahan di Suriah saat tak lagi punya pasukan atau uang untuk menahan invasi pasukan Muslim. Kota-kota di seluruh Suriah pun satu demi satu beralih tangan. Semuanya mendapatkan syarat perjanjian seperti halnya Damaskus
dari Khalid bin Walid. Pada 638 Masehi, penaklukan Suriah selesai. Dari sana, pertempuran melawan Bizantium berlanjut di Mesir, yang relatif cepat ditaklukkan pada 642 Masehi. Dua wilayah Bizantium paling berharga dan makmur telah jatuh ke tangan orang-orang yang hampir dianggap tidak penting untuk dikenal sebelumnya. Pada 70 Masehi, Kekaisaran Roma mengusir Yahudi dari Yerusalem sampai penaklukan Muslim pada 637 Masehi, mereka tak diizinkan kembali ke kota suci. Dalam beberapa tahun, Suriah berubah dari negeri yang dikontrol dengan kuat oleh Kekaisaran Bizantium menjadi provinsi Kekaisaran Muslim yang baru tumbuh. Bagi Muslim yang telah berjaya, penaklukan ini tak terlalu mengejutkan. Lagi pula, mereka yakin bahwa Tuhan bersama mereka selama mereka mengikuti agama yang diturunkannya melalui Nabi Muhammad. Peristiwa Perang Badar dan penaklukan Mekah pada masa Nabi telah membuktikan kepada mereka bahwa di tengah rintangan yang luar biasa, kemenangan bisa dicapai dengan pertolongan Allah. Bagi kerajaan Bizantium, kehilangan Suriah ibarat menjadi kartu domino pertama yang jatuh pada akhir kemunduran penerus Kekaisaran Romawi. Pasukan Kekaisaran takkan pernah mampu lagi berbaris masuk ke tanah suci Kristen. Tak juga bisa memperoleh keuntungan ekonomi dari wilayah subur ini. Tetapi, bagi penduduk lokal di Suriah, kekalahan Bizantium tak berpengaruh banyak pada kehidupan sehari-hari. Gereja tetap buka, petani tetap mengolah tanahnya, dan kafilah pedagang tetap melintas seperti sebelumnya. Untuk membantu merapikan administrasi sipil di wilayah ini, secara pribadi, Umar mengadakan perjalanan dari Madinah ke Suriah. Salah satu langkah pertamanya di sana ialah membebas tugaskan Khalid bin Walid dari posisinya. Ini tentu saja mengejutkan semua orang, termasuk Khalid sendiri. Di antara berbagai kemungkinan alasan pencopotan Khalid, para sejarawan Muslim masa lalu cenderung menyebutkan Umar berniat mengingatkan pasukan Islam bahwa Allah lah, bukan Khalid, yang menjadi penyebab kemenangan mereka. Jika pasukan Muslim dapat mempertahankan rangkaian kemenangan di peperangan tanpa dipimpin salah satu jenderal terbesar sepanjang masa ini, hal tersebut bisa menjadi bukti bagi yang imannya lemah tentang petunjuk dan pertolongan ilahiyah dalam misi mereka. Untuk menduduki jabatan gubernur di provinsi baru ini, Umar menunjuk Muawiyah, putra bangsawan Mekah, Abu Sufyan. Ia berasal dari keluarga Umayyah yang kaya dan kuat, yang memiliki peran utama dalam pemerintahan Quraisy sebelum Islam. Garis keturunan penguasa ini akan membuat Muawiyah mengubah Suriah dari provinsi baru menjadi jantung ekonomi dan politik dunia Islam selama 20 tahun berikutnya. Ketika berada di Suriah, secara pribadi, Umar menghadiri penyerahan Yerusalem pada 637 Masehi. Ia diantar berkeliling kota oleh Uskup Agung Sopronius, seorang Arab Kristen yang menjadi salah satu tokoh terkemuka gereja Yunani di Yerusalem. Syarat-syarat perjanjian yang ditandatangani para pemimpin Yerusalem serupa dengan perjanjian yang ditetapkan di seluruh Suriah. Akan tetapi, yang unik dalam penaklukan Islam di sini, Gubernur baru Suriah mengizinkan orang Yahudi datang ke kota untuk beribadah kali pertama setelah lebih dari 500 tahun. Kitab suci Islam memandang agama Kristen dan Yahudi dengan penghormatan khusus, dengan menyebut pemeluknya ahli kitab. Menurut hukum Islam, tidak masuk akal jika hanya membebaskan orang Kristen mengunjungi tempat suci mereka di Yerusalem. Sementara hukum Bizantium melarang Yahudi melakukan hal serupa. Contoh kebebasan dan pluralisme agama ini didasarkan pada Piagam Madinah zaman Nabi, yang Umar tentu saja memahaminya. Tetapi, sambil mengakui hak orang Kristen dan Yahudi di Yerusalem, Umar dengan tegas mengirimkan pesan bahwa kota ini juga milik orang Islam. Menurut keyakinan Islam, inilah kota tempat tujuan Nabi dalam perjalanan malam yang penuh keajaiban,
Isra Miraj dari Mekah. Di sana, Nabi sholat di rumah peribadatan yang dibangun Nabi Sulaiman, kemudian naik ke surga. Peran Yerusalem dalam tradisi Islam tak bisa dianggap kecil. Dengan dasar pikiran tersebut, Umar mengatur pembersihan kuil Sulaiman yang terbengkalai pada zaman Romawi dan Bizantium. Di atasnya, Umar mendirikan Masjidil Aqsa pertama, tempat suci ketiga dalam Islam. Setelah jatuhnya Suriah, perhatian Khalifah beralih kembali ke Kaisaran Sasanid yang telah hampir diabaikan sama sekali sejak Khalid diperintahkan memindahkan pasukannya ke Suriah. Umar menunjukkan veteran perang lain yang ikut berjuang bersama Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk memimpin pasukan Muslim ke Mesopotamia. Meskipun awalnya mengalami kekalahan akibat tak mampu menghadapi pasukan gajah, bala tentara Sa'ad mampu mengalahkan pasukan Persia di Perang Qadisiyah pada akhir 636 Masehi. Perang ini berhasil mengumpulkan rampasan perang yang signifikan bagi pasukan Muslim. Sebagian besar rampasan dikirim ke Madinah untuk dibagikan sesuai hukum Islam. Perang ini juga membuahkan kekalahan sementara bagi pasukan Sasanid. Akan tetapi, jika benar-benar ingin menguasai Irak, pihak Muslim harus mengambil alih Ctesiphon, ibu kota Sasanid. Ctesiphon bukanlah kota dengan pertahanan bagus. Kota ini terletak di dataran antara sungai Tigris dan sungai Eufrat, sekitar 60 km di selatan kota kuno Babylon. Setelah pengukuhan selama 2 bulan, pada awal 637 Masehi, ibu kota ini jatuh ke tangan pasukan Muslim. Seluruh dataran Tigris Eufrat sekarang berada di bawah kendali pasukan Muslim. Sementara Kaisar Sasanid dan pemerintahannya melarikan diri ke dataran tinggi Persia. Meskipun mendapat serangkaian kemenangan mengesankan, Umar melarang pasukannya mengejar Sasanid keluar Irak. Dataran Mesopotamia cukup dikenal para pejuang suku Arab, sehingga taktik militer tradisional yang diterapkan terbukti bermanfaat. Namun, pasukan Arab tak kenal medan dataran tinggi Iran dan dapat dikalahkan. Selain itu, seluruh penduduk asli di sana merupakan orang Persia, tidak seperti di Irak. Maka, perlawanan baik dari pasukan Sasanid maupun penduduk lokal harus diantisipasi. Bendera lambang kerajaan Sasanid dirampas di Qadisiyah dan dibawa ke Madinah. Alih-alih penyimpanannya sebagai tanda kemenangan Islam atas Persia, Umar malah memerintahkan agar bendera tersebut dihancurkan, sedangkan permata dan emasnya dijual untuk memberi makan orang miskin. Masa kekhalifahan Umar patut diperhatikan bukan hanya karena penaklukan militer, melainkan juga pemerintahannya di wilayah taklukan. Salah satu aspek paling mengesankan dari penaklukan dan penggabungan wilayah itu dalam kerajaan Islam adalah kenyataan bahwa kehidupan hampir tak berubah bagi penduduk di tanah taklukan. Pasukan dan kas bangsawan Bizantium dan Sasanid pergi saat pejuang Muslim masuk, tetapi penduduk lokal tetap di sana. Hanya ada 2 perubahan utama dalam kehidupan penduduk taklukan. Pertama, soal kepada siapa mereka membayar pajak. Bila sebelumnya harus membayar pajak atau seringnya pajak tinggi yang mencekik untuk membiayai perang kepada pemerintahan Konstantinopel dan Ctesiphon, sekarang mereka membayar upeti sesuai dengan hukum Islam yang diteruskan di Madinah. Dalam banyak kejadian, upeti ini tak melebihi jumlah pajak sebelumnya dan sering malah lebih rendah. Bagi masyarakat biasa, pajak yang lebih kecil ini kabar baik. Siapapun yang mengumpulkannya. Perubahan besar kedua, soal toleransi beragama terhadap kelompok tertentu. Kristen monofisit yang berbeda dari pemerintah ortodoks Yunani dalam masa keberadaan Yesus diperbolehkan menjalankan agamanya di Suriah. Ini perubahan baik dibanding watak menindas pemerintahan Bizantium.
Yahudi juga bebas dari penindasan resmi dan diizinkan kembali ke kota tersuci mereka, Yerusalem, untuk beribadah. Di bekas daerah Sasanid, pemeluk Kristen Nestor mengalami peningkatan kebebasan beragama. Sebelumnya, penguasa beragama Zoroaster terbiasa membatasi kebebasan pemeluk Kristen Nestor karena mencurigai mereka diam-diam bersekutu dengan kekaisaran Bizantium Kristen. Tentu saja, ketegangan masih ada di antara kelompok agama, terutama sejak pemukim Kristen di bulan sabit subur tersinggung dengan aturan semit nomaden dari gurun. Tetapi secara umum, sifat egaliter ajaran Nabi Muhammad membantu memandu sebuah era toleransi beragama yang sebelumnya hampir tak ada sama sekali. Dalam bidang ekonomi, penaklukan telah membawa kemakmuran yang tak terbayangkan bagi orang Arab yang relatif sederhana. Ribuan koin perak dan emas serta batu mulia berharga mengalir dari tanah taklukan, terutama Irak, ke Madinah sebagai bagian dari pampasan perang. Berdasarkan ajaran hukum Islam, harta rampasan perang tersebut dianggap milik seluruh umat Islam dan dibagikan kepada seluruh anggota umat dari pemeluk awal sampai pemeluk baru non-Arab. Ledakan besar dalam aktivitas ekonomi terjadi di Mekah dan Madinah. Rumah-rumah baru terus dibangun dan perkebunan yang luas disiapkan guna menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan setelah penaklukan. Untuk kali pertama dalam sejarah Islam, kekayaan yang sangat besar berada di tangan pemerintahan. Selama 10 tahun menjabat khalifah, Umar telah mengubah negara Islam Buddha dari yang mulanya terdiri atas masyarakat perampas di gurun menjadi sebuah kekuatan regional. Ekspansi cepat dibarengi stabilitas sosial membuktikan kemampuannya yang luar biasa sebagai administrator dan pemimpin. Dia menjadi salah satu penguasa paling berhasil dalam sejarah Islam. Kekuasaannya tiba-tiba berakhir pada 644 setelah dia dibunuh di Madinah oleh seorang budak Persia yang iri kepada pemimpin karismatik ini. Menjelang wafat, Umar menunjuk majelis berisi 6 pemimpin yang dihormati masyarakat Madinah untuk memilih penerus dari mereka sendiri. Mereka memilih Utsman bin Affan, salah seorang pemeluk Islam awal. Berbeda dari Abu Bakar dan Umar, ia berasal dari klan Umayyah di Mekah. Utsman sangat kaya dan berkuasa sebelum masuk Islam. Tak diragukan lagi, melihat keberhasilan kebijakan Umar, Utsman berjanji mengikuti langkah pendahulunya dan menegakkan praktik yang sama dengan khalifah sebelumnya. Ia pun diangkat pada akhir 644 Masehi. Utsman. Latar belakang Utsman dari keluarga bangsawan berperan besar dalam keputusan-keputusannya sebagai khalifah. Keluarga Umayyah cukup berpengalaman soal tata negara sebelum datangnya Islam, dan Utsman menggunakan pengalaman tersebut dalam keputusan pribadinya. Muawiyah, sepupunya, sudah menjadi gubernur Suriah dan bekerja sangat baik dalam menjadikan wilayah perbatasan menjadi tulang punggung negara Islam. Utsman melanjutkannya dengan menunjuk saudara sepersusuannya, Abdullah bin Sa'ad, sebagai gubernur Mesir. Ia berharap keturunan Umayyah akan bekerja dengan baik di Mesir, seperti halnya di Suriah. Sepupunya yang lain ia tunjuk di Irak, tempat mereka memimpin serangan ke tanah Persia dan lambat laun menguasai seluruh kekaisaran Sasanid. Untuk kali pertama, muncul dugaan nepotisme dalam sejarah Islam, walaupun sepertinya tak cukup serius dalam menghambat usaha dan kemampuan memperluas negara Islam. Dalam masa kekhalifahan Utsman, seorang duta Muslim dikirim ke Tiongkok untuk membangun hubungan diplomatik antara khalifah dan dinasti Tang. Melanjutkan langkah dan penekanan Umar pada militer, Utsman memerintahkan pembangunan armada angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Tujuannya menggagalkan setiap serangan balik Bizantium. Gubernur Suriah dan Mesir sangat bergantung pada keterampilan orang Kristen lokal dalam membangun kapal laut.
orang Kristen yang sebelumnya berada di bawah kedaulatan kerajaan Bizantium menunjukkan semangat besar dalam pekerjaannya bagi pemerintahan baru Arab, terutama mengingat banyak di antara mereka beragama Kristen Koptik dan sekte Kristen lain yang tak diakui Bizantium. Kesediaan Muslim memperlakukan mereka dengan lebih baik daripada Bizantium berperan besar pada kesetiaan mereka terhadap khalifah. Hasilnya berupa masyarakat yang damai dan keamanan dari ancaman luar. Contohnya, saat serombongan armada Bizantium mencoba menguasai kembali Alexandria pada 646 Masehi, tetapi digagalkan para pelaut Kristen yang bekerja kepada khalifah. Selain mempertahankan perbatasan, Khalifah al-Islam mampu memperluas pengaruhnya ke Laut Tengah dengan merebut Siprus dan Kreta, serta menyerang hingga ke Sisilia. Keberhasilan militer juga terus berlanjut di dataran saat Muawiyah memimpin pasukan Suriah yang kuat untuk masuk ke Armenia, melawan kekuasaan Bizantium. Daerah pegunungan Anatolia yang diisi sebagian besar penduduk Yunani menjadi batas alam antara masyarakat Bizantium dan Muslim, terbentuk di sekitar batas modern Turki dan Suriah. Lebih jauh ke timur, pasukan Muslim terus memaksa pasukan ke jantung Persia. Di bawah pimpinan saudara Utsman yang lain, Abdullah bin Amir, penaklukan sisa kerajaan Sasanid tidak cepat menaklukkan Irak. Di sana, masyarakat lebih homogen dan lebih terhubung dengan pemerintahan Sasanid. Akibatnya, perang tersebut memakan korban yang lebih banyak dari pasukan Muslim. Akan tetapi, kesempurnaan kemenangan Muslim di Qadisiyah dalam masa kekhalifahan Umar pada dasarnya telah mengakhiri nasib kerajaan Sasanid. Hanya masalah waktu untuk menundukkan seluruh kerajaan. Kaisar Sasanid, Yazdegerd, tak pernah berhasil mengganti pasukannya yang habis pada 642 Masehi. Dan selama lebih dari 10 tahun berikutnya, Sasanid terus berusaha bertahan. Pada 650 Masehi, dataran tinggi Iran dikuasai dan pada 651, Khorasan pun diambil. Pada tahun yang sama, Raja Sasanid terakhir ditemukan dalam pelarian dan dihukum mati. Selama 1 dekade, pasukan Muslim telah maju dari Irak ke Sungai Okus dan mencapai pinggiran Asia Tengah. Bagi Utsman, memimpin ekspansi militer yang cepat seperti Umar tak serta-merta menghasilkan popularitas yang sama dengan khalifah kedua itu. Kekacauan memburuk saat ketidakpuasan atas kebijakan pemerintahannya mulai muncul, terutama akibat penunjukan saudara-saudaranya Umayyahnya. Bersamaan dengan itu, lambatnya penaklukan dibandingkan ekspansi cepat Umar menyebabkan sedikitnya barang rampasan yang dikirim ke Madinah sehingga ekonomi mandek. Popularitas Utsman tentu saja tak tinggi dua pendahulunya, tetapi terlalu berlebihan bila diasumsikan sedang terjadi revolusi masif untuk menurunkannya dari tampuk kekuasaan. Malahan, sekelompok kecil pasukanlah yang akan menimbulkan perubahan penuh kekerasan dan kekacauan pada pemerintahan Madinah. Pada 656, sekelompok tentara datang dari Mesir ke Madinah untuk memprotes langsung khalifah berkaitan dengan kebijakannya dan pengambilan rampasan antara pasukan dan pemerintahan sipil di Mesir. Ia mendengarkan perselisihan itu dari dua sisi dan berjanji mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah secara adil. Dalam perjalanan pulang ke Mesir, para tentara itu mencegat surat yang diduga ditulis khalifah untuk gubernur Mesir yang memerintahkan hukuman mati bagi mereka. Maka, mereka kembali ke Madinah dan mengepung Utsman di rumahnya sendiri. Meskipun menghadapi bahaya kematian, Utsman menolak memerintahkan penduduk Madinah mempersenjatai diri dari melawan pemberontak. Ia bahkan mencegah sepupunya, Muawiyah, mengirim pasukan dari Suriah untuk melindunginya agar tak terjadi pertumpahan darah di kota Nabi. Banyak sahabat Nabi yang menentang pemberontakan ini,
tetapi mereka tak berdaya menghentikannya. Hukum perang berlaku di Madinah dan penduduknya hanya bisa tercekam ketakutan menyaksikan para pemberontak memaksa masuk ke rumah Utsman dan membunuhnya saat ia sedang duduk membaca Quran. Khalifah wafat, demikian pula persatuan dunia Islam. Ali. Sebagai penentu kepemimpinan di Madinah, para pemberontak menunjuk sendiri khalifah barunya. Pilihan terbaik adalah Ali, karena dia adalah sahabat Nabi yang paling dihormati dan masih hidup. Ali terkait dengan Nabi dalam dua cara, sebagai sepupu dan menantu. Ali yang teguh mempertahankan kehormatan dan keadilan sebagaimana para sahabat terdekat Nabi, awalnya menolak ditunjuk oleh orang-orang yang memberontak terhadap khalifah. Ia akhirnya diyakinkan oleh tokoh-tokoh utama lain di Madinah bahwa dirinya yang paling memenuhi syarat dan paling mampu untuk mengembalikan kedamaian dunia Islam. Akan tetapi, ternyata tak ada tokoh yang akan sanggup menangani krisis yang dihadapi dunia Islam. Masalah yang paling menekan Ali tentu soal penyelesaian pembunuhan Utsman. Sentimen umum merebak untuk menghukum para pemberontak. Muawiyah bahkan menekankan bahwa ia takkan bersumpah setia kepada khalifah baru sampai diambil langkah-langkah untuk menghukum orang yang telah membunuh sepupunya. Akan tetapi, Ali yang sama pragmatis dengan pendahulunya tahu bahwa keputusan untuk menghukum mereka kemungkinan besar akan berakibat pada pembunuhan dirinya karena pemberontakan masih menguasai Madinah. Hal ini selanjutnya akan menjerat dunia Islam ke dalam lingkungan pertumpahan darah yang sangat ia hindari. Ali malah memindahkan ibu kota ke Kufa, dataran subur di Irak. Di sana, dukungan terhadap khalifah sangat tinggi. Banyak orang di Madinah patah harapan akan penolakan Ali untuk mengadili pemberontakan. Tak lama kemudian, sekelompok kekuatan berkumpul dengan tujuan meyakinkan Ali agar menghukum pemberontak. Dengan dipimpin dua sahabat Nabi, Tolha dan Zubair, serta dibantu janda Nabi, Aisyah, pasukan tersebut berangkat ke Irak untuk menghadap Ali. Sulit menilai maksud Ali dan lawan politiknya dalam mempersiapkan diri menghadapi konflik yang akan datang. Di kedua belah pihak, terdapat orang-orang yang dekat dengan Nabi dan harus hati-hati terhadap kepelikan pertemuan antar muslim. Tetapi, kedua belah pihak sangat yakin dengan ijtihad masing-masing, terutama mengenai tindakan yang benar dalam menangani pemberontakan. Bagi Ali, tidaklah memungkinkan seorang secara politik untuk menghukum mereka. Dia meyakini solusi terbaiknya adalah melanjutkan hidup dan berusaha menyatukan umat kembali. Bagi penentangannya, penyatuan kembali mesti dilaksanakan tanpa memperbaiki kesalahan dan mengirimkan pesan bahwa kekhalifahan tak bisa diganggu seperti yang terjadi dalam peperangan Utsman. Kedua argumen tersebut mungkin mengandung kebenaran di dalamnya, tetapi perpecahan politik akibat wafatnya Utsman terlalu besar diselesaikan, bahkan oleh para sahabat Nabi sekalipun. Perselisihan pun tak terkelakkan. Akhirnya, pada 656 Masehi, kedua pasukan bertemu di padang dekat Basra, Irak Selatan. Beberapa anggota oposisi termasuk Tolha dan Zubair menemui Ali sebelum pertemuan dengan harapan dapat menghindari pertumpahan darah. Sebuah perjanjian damai sementara disetujui pemimpin kedua pihak yang segan menyaksikan perang saudara terjadi hanya 20 tahun setelah Nabi dikebumikan. Akan tetapi, pihak ekstrim yang kurang taat dari kedua kubu masih memaksa pasukan untuk saling menyerbu meskipun sudah ada negosiasi antara pemimpin mereka. Dalam kebingungan, akhirnya kedua pasukan membenturkan dan masing-masing yakin pihak lainlah yang memulai pertempuran. Hasil perang yang nantinya dikenal dengan nama Perang Unta ini tak dapat dipastikan. Kedua belah pihak mengalami kehilangan besar. Tolha dan Zubair tewas dalam kekacauan. Ali dan Aisyah lolos tanpa cedera di pertempuran. Tetapi mereka patah harapan menyaksikan perang saudara pertama dalam sejarah Islam ini. Aisyah kembali ke rumah di Madinah.
ditemani oleh pengawal militer yang disiapkan Ali demi keselamatannya. Aisyah memutuskan untuk menarik diri dari urusan politik hingga wafat pada 678 Masehi. Meskipun telah terjadi pertumpahan darah, posisi Ali sebagai khalifah masih belum aman. Muawiyah bersikap netral dalam konflik antar Ali dan penentangnya, tetapi tetap tak bersumpah setia sampai Ali menghukum pembunuh sepupunya. Ali tak bisa memerintah dengan efektif saat salah satu gubernur terkuat di dunia Islam tak mau tunduk kepada otoritasnya. Akan tetapi, Ali masih mempertahankan pendapatnya bahwa menghukum pemberontak bukanlah prioritas dan tak bisa dijalankan dalam keadaan apapun. Kali ini, untuk menghindari pertumpahan darah lebih jauh, ia bersedia bertemu dengan Muawiyah untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrasi. Kedua belah pihak bertemu di satu tempat antara Irak dan Suriah, daerah asal masing-masing pendukung pada 658 Masehi. Apa yang tepatnya terjadi dalam negosiasi dan bagaimana hasilnya sulit disibak dari kabut sejarah. Tetapi, sepertinya sang penengah mendukung solusi yang menurunkan Ali dan Muawiyah dari kekuasaan, lalu melakukan pemilihan khalifah baru. Saat hasil arbitrasi ini diumumkan kepada kedua belah pihak, sekelompok pendukung Ali menentang keputusan. Maka menyatakan keputusan hanya milik Allah dan menolak menerima legitimasi penengah. Kelompok tersebut mengutuk Ali karena mengizinkan nasib politiknya ditentukan oleh manusia biasa yang bisa berbuat salah. Posisi politik ekstrim mereka berubah menjadi posisi keagamaan ekstrim yang menganggap setiap manusia berdosa sebagai kafir. Setelah memisahkan diri dari kelompok pendukung utama Ali, mereka mendapat nama Khawarij, yang berarti orang yang meninggalkan. Kelompok Khawarij terus menyebar teror di pedalaman Irak, memerangi siapapun yang tak setuju dengan posisi fanatik mereka. Sementara itu, Ali yang menolak hasil arbitrase karena menganggap cacat, menegaskan bahwa bekas pendukungnya itu menjadi kelompok pertama dalam sejarah yang telah melepaskan diri dari teologi Islam yang diterima. Mereka tak bisa dibiarkan bebas dengan teror yang merajalela. Ia mengumpulkan pasukan dan menghadapi oposisi tersebut pada musim panas 658 Masehi. Kelompok utama Khawarij berhasil dihancurkan, tetapi gerakan tersebut terus berlanjut dalam bentuk klandestin sembunyi-sembunyi dengan tujuan menurunkan Ali dan Muawiyah. Usaha percobaan pembunuhan Muawiyah di Damaskus oleh Khawarij gagal, akan tetapi mereka berhasil membunuh Ali saat Ali sedang sholat subuh di masjid di Kufa. Seorang pembunuh menikamnya, membuat kekuasaannya yang bergolak itu berakhir dalam kekerasan. Tampuk kekhalifahan jatuh pada satu-satunya orang di dunia Islam yang mendapat dukungan luas dan mampu menjadi pemimpin yang efektif, Muawiyah.